Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kecelakaan maut Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Pak Yusuf, selamat siang. Selamat siang. Baik, Pak Yusuf, apakah ada penambahan jumlah tersangka dari kecelakaan di Balikpapan ini? Ya, baik Mas. Perlu disampaikan terkait dengan pemeriksaan tersangka. Sementara saat ini pemeriksaan masih satu tersangka. Cuman kami kemarin menemukan bukti petunjuk lain terkait dengan yang dilakukan oleh tersangka ini, oleh supir ini. Yaitu di mana kita temukan bahwasannya SIM yang digunakan oleh tersangka itu adalah SIM yang dipalsukan. Karena sesungguhnya SIM-nya tersebut adalah SIM A, dia tutup kelas SIM A-nya itu dengan menjadi SIM B2 umum. Yang terdaftar di Satpas kita, di Satpas Polresta Balikpapan itu SIM A dengan pembuatan tahun 2017. Sementara itu, Pak. Jadi pelanggaran pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka supir ini apa saja, Pak Yusuf? Ya, tambahan satu yaitu pemalsuan, yaitu pasal 263 KUHP dengan ancaman 5 tahun. Baik. Apakah sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik dari truk tronton ini, Pak Yusuf? Pemeriksaan dari pemilik truk sudah dilakukan kemarin. Jadi keterangannya mobil tersebut dia beli tahun 1996 dan baru dia beli kurang lebih baru 2 tahun. Nah, terkait dengan truk itu sendiri, itu ternyata truk itu sudah mengalami perubahan dimensi bentuk daripada truk itu sendiri. Yang seharusnya truk itu bersumbu 2, sekarang truk itu bersumbu 3 dengan konfigurasi 1-2-2, yaitu 1 di depan, roda depan, 2 roda di belakang, masing-masing 2, jadi 4. Jadi jumlah keseluruhan total itu sumbunya ada 3 dan rodanya ada 10 dengan kapasitas daya angkut menjadi 21 ton. Yang mana sebelumnya harusnya sesuai dengan BPKB yang tertulis di BPKB, truk itu sumbunya hanya 2 dan beroda 6. Nah, kapasitasnya untuk truk sumbu 2 itu hanya 14 ton. Nah, terkait dengan perubahan bentuk atau perubahan bangun dari kendaraan tersebut, kita akan memanggil saksi ahli dari ATPM kendaraan truk tersebut, agen tunggal pemegang merek. Nah, permasalahannya adalah ATPM merek truk tersebut hanya ada tidak ada di Kalimantan, yang terdekat hanya di Surabaya atau di Jakarta. Nah, kami perlu pemanggilan. Dan pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan melalui Zoom meeting atau online, karena saksi ahlinya harus memeriksa secara fisik keberadaan truk itu sekarang. Baik. Demikian. Pak Yusuf, apakah artinya apabila terbukti bahwa perubahan bentuk ataupun modifikasi yang dilakukan terhadap truk tronton ini memang terbukti menjadi penyebab kecelakaan maut di Balikpapan, apakah besar kemungkinan bahwa pemilik truk tronton ini akan segera ditetapkan menjadi tersangka? Ya, setelah kita bisa pastikan melalui keterangan saksi ahli dari ATPM truk tersebut, itu nanti perkembangan akan berlanjut. Perkembangan akan bisa saja, mungkin bisa saja menjadi tersangka. Bisa saja. Jadi kita menunggu hasil daripada keterangan saksi ahli ATPM truk tersebut. Baik, kami perbawa informasi kembali lagi. Pak Yusuf, jadi apa yang menjadi penyebab kecelakaan Balikpapan ini, Pak? Pertama adalah karena dimensi truknya sudah berubah, tonase yang diangkutnya sudah berubah, ya kan? Nah, kita harus melakukan pemeriksaan terkait dengan fungsi teknis rem yang ada di truk tersebut. Kalau daya angkut sudah berubah bertambah, artinya
fungsi rem juga seharusnya berubah dan bertambah. Kalau memang fungsi remnya masih biasa-biasa saja, ya berarti sudah pasti rem tidak akan sanggup menahan berat yang hampir 2 kali lipat di kondisi jalan menurun. Baik, Kabitumas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo, terima kasih Pak Yusuf telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.